Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai analisis wacana kritis. Seperti yang kita tahu, dalam pengertian linguistik, wacana merupakan unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana ini sendiri berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Lalu, bagaimanakah bahasa dipandang dalam analisis wacana? Di sini ada 3 pandangan mengenai posisi bahasa dalam analisis wacana. Baik, pandangan pertama adalah pandangan positivisme empiris. Menurut pandangan ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distorsi. Sejauh ini, ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman yang empiris. Salah satu ciri dari pemikiran ini adalah pemisahan antara pemikiran dan sebuah realitas. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, dalam pemahaman ini orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya. Seperti itu. Pandangan yang kedua adalah pandangan konstruktivisme. Berbeda dengan pandangan empiris, positivisme empiris, pandangan konstruktivisme ini menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Menurut pandangan konstruktivisme ini, wacana merupakan suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Oleh sebab itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Pandangan yang ketiga disebut dengan pandangan kritis. Karena memakai perspektif kritis, analisis wacana pada kategori ini atau pada pandangan ketiga ini disebut juga dengan analisis wacana kritis. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipandang sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, ataupun sekedar informasi belaka. Tapi, analisis wacana kritis melihat wacana sebagai bentuk dari praktik sosial. Jadi, di dalam wacana pasti ada kepentingan-kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan kekuasaan dari oknum-oknum tertentu. Seperti itu. Analisis wacana kritis ini menyelidiki bagaimana melalui bahasa, kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Karakteristik dari analisis wacana kritis sebagai berikut. Yang pertama adalah tindakan. Berdasarkan karakteristik ini, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau action.
Dengan pemahaman seperti ini, ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Yang pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan atau sesuatu yang memiliki tujuan. Apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, ataupun lainnya. Seseorang berbicara atau menulis harus mempunyai maksud tertentu, baik maksudnya itu besar maupun kecil. Yang kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar. Selain itu secara terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran seseorang. Seperti itu. Karakteristik yang kedua adalah konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, maupun kondisi. Wacana di sini dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Yang pertama, partisipan wacana. Latar siapa yang memproduksi wacana, itu juga penting. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Misalnya, seseorang berbicara dalam pandangan tertentu karena ia laki-laki atau karena ia berpendidikan. Yang kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara, posisi pendengar, atau lingkungan fisik merupakan konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Misalnya, pembicaraan di tempat kuliah pasti berbeda dengan pembicaraan ketika di jalan. Begitu juga dengan pembicaraan di kantor, pasti akan berbeda dengan pembicaraan di kantin. Seperti itu. Karakteristik yang ketiga adalah historis. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks histori tertentu. Misalnya, kita melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa yang menentang Pak Soeharto. Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan, bagaimana situasi sosial politiknya, dan bagaimana suasana pada saat itu. Oleh karena itu, pada waktu melakukan analisis, perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai bahasa seperti itu, dan seterusnya. Karakteristik yang keempat adalah kekuasaan. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan atau power dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Contohnya, kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme, kekuasaan kulit putih terhadap kulit hitam dalam wacana mengenai rasisme. Lalu selanjutnya, kekuasaan perusahaan berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada bawahannya. Karakteristik yang kelima adalah ideologi. Ideologi juga merupakan konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis ini. Ideologi dibangun oleh sekelompok yang dominan atau kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi, dan melegitimasi dominasi mereka. Analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks, terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana. Dalam teks berita misalnya,
Dapat dianalisis apakah teks yang muncul tersebut merupakan cerminan dari ideologi seseorang. Apakah dia feminis, anti-feminis, kapitalis, sosialis, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk pada subbab pendekatan utama dalam analisis wacana kritis. Pendekatan dalam analisis wacana kritis ada 5. Yang pertama, analisis bahasa kritis atau critical linguistic. Inti dari pandangan ini adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Dengan kata lain, aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai. Selanjutnya adalah pendekatan analisis wacana, pendekatan Perancis. Dalam pendekatan ini, bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa dan materialisasi bahasa pada ideologi. Keduanya, kata yang digunakan dan makna dari kata-kata menunjukkan posisi seseorang dalam kelas tertentu. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kognisi sosial. Dalam pendekatan ini, wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacananya saja, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Proses produksi wacana itu menyertakan suatu proses yang dinamakan kognisi sosial. Dari analisis teks misalnya, dapat diketahui bahwa wacana cenderung memarjinalkan kelompok minoritas dalam pembicaraan publik. Selanjutnya ada pendekatan perubahan sosial. Menurut pendekatan ini, wacana dipandang sebagai praktik sosial. Dengan memandang wacana sebagai praktik sosial, ada hubungan yang dialektis antara praktik diskursif dengan identitas dan relasi sosial. Wacana juga melekat dalam situasi, institusi, dan kelas sosial tertentu. Yang terakhir adalah pendekatan wacana sejarah. Wacana di sini disebut historis. Karena menurut Wodak dan kawan-kawan, analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas itu digambarkan. Misalnya saja penggambaran yang buruk atau rasis tentang suatu kelompok, menurutnya terbangun lewat proses sejarah yang panjang. Berbagai ahli wacana mempunyai pendekatan yang berbeda. Bagaimana seharusnya wacana tersebut dilihat dalam teks media. Jika hendak digambar, maka alur tulisan dan pendekatan yang diambil adalah seperti berikut ini. Coba perhatikan tabel berikut ini. Jadi paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis. Nah, teori mengenai wacana paradigma kritis itu bisa dari Michael Foucault maupun Louis Althusser. Nah, model analisis yang digunakan bisa model analisis Roger Fowler dan kawan-kawan, bisa pakai Theo van Leeuwen, pakai Saramil, Teun A. van Dijk, maupun pakai model analisisnya Norman Verkoop. Selanjutnya kita masuk pada subbab karakteristik analisis teks paradigma kritis. Nah, berikut ini akan saya uraikan satu persatu karakteristik penelitian teks yang beranjak dari paradigma kritis. Yang pertama, tujuan dari analisis teks paradigma kritis ini adalah sebagai kritik sosial, lalu sebagai transformasi, sebagai emansipasi, dan untuk penguatan sosial. Lalu, realitas yang ada pada analisis teks ini adalah historical realism, atau realitas yang teramati merupakan sebuah realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Selanjutnya, pada
penelitian analisis teks paradigma kritis ini, peneliti menempatkan diri sebagai aktivis, advokat, maupun transformatif intelektual. Pada penelitian analisis teks paradigma kritis ini, nilai etika, pilihan moral, bahkan keberpihakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis. Cara penelitian analisis teks paradigma kritis ini adalah yang pertama subjektif. Titik perhatian analisis pada penafsiran subjektif. Titik perhatian analisis pada penafsiran subjektif peneliti atas teks tersebut. Yang kedua adalah partisipatif. Partisipatif di sini maksudnya adalah mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis atau partisipan dalam proses transformasi sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca bukunya Pak Erianto yang berjudul Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Nah, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar menyimak video ini, saya ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah meresum materi yang telah saya berikan. Batas akhir pengumpulannya adalah hari Minggu pukul 7 pagi. Dikumpulkan secara kolektif melalui PJM Analisis Wacana. PJM Analisis Wacana mengumpulkan tugas teman-teman ke saya melalui email. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.